kembali lagi di podcast Ela, Energi Laga Aksi, di mana kita bakal ngomongin seputar dunia olahraga baik di dalam maupun di luar lapangan. Bersama saya Raffi dan tentunya saya di sini nggak sendiri. Saya sini bersama tamu spesial hari ini adalah salah satu senior tim basket Sefka. Di sini ada Mas Raditya. Perkenalkan, namaku Raditya Bagus Mahendra dari kelas 12. Di sini aku berperan sebagai senior di basket SMK 7. Kalau boleh tahu nih Mas, udah suka basket itu dari umur berapa? Kalau umur aku nggak bisa mastiin, cuma aku inget itu awal basket dan awal suka itu SMP kelas 2. SMP kelas 2. Itu alasannya kenapa Mas kok bisa terjun ke dunia basket itu? Apakah ada yang memotivasi atau gimana? Awalnya aku suka basket itu karena diajak temanku, terus juga dilirik sama pelatihnya SMP dulu, jadi diajakin gitu. Jadi kayak sukanya itu karena diajak awalnya gitu. Karena diajak terbiasa akhirnya jadi suka sama basket ini gitu ya Mas ya. Betul. Jadi motivasinya itu salah satunya karena pelatihnya itu Mas. Motivasiku sebenarnya awalnya gak ada motivasi mas, ikut-ikut doang, belajar-belajar, terus lama-lama kok pengen ikut turnamen-turnamen gede, lihat orang-orang sing di turnamen DBL Liga Solo itu keren-keren. Ya udah, aku coba belajar, terus latihan terus sing keras gitu. Motivasiku itu sih sebenarnya. Motivasinya pengen ngejar kayak orang lain gitu ya. Betul. FOMO lah ibaratnya. Kalau pengalaman pertama main basket atau pengalaman pertama ngikutin turnamennya Mas, masih ingat apa enggak? Kalau turnamen itu aku masih ingat tahun 2023 itu waktu Ramadan Cup Karanganyar. Itu aku bareng klub Cakes situ. Di situ aku masih rookie atau masih junior lah ibaratnya. Di situ aku juga masih belajar terus diikutin, jadi masih belum dapat menit bermain yang cukup. Tadi Masnya sempat nge-mention pelatihnya dari SMP. Apakah pelatih itu salah satu sosok yang mempengaruhi perjalanan Masnya di dunia basket ini? Betul, sangat mempengaruhi karena dia yang memotivasi aku, yang nekun apa namanya kayak ngedidik aku buat jadi pemain yang disiplin, punya attitude yang tinggi sama pemain yang humble gitu. Selain dari pelatih Mas, ada nggak orang atau sosok lain lah yang menginspirasi? Mungkin teman-teman ini saat SMK ini yang motivasi aku buat belajar lebih lagi biar bisa membagikan ilmuku ke adik-adik atau ke teman-teman sebayaku. Kalau misalnya idola gitu di basket ada nggak Mas? Idola itu ada, itu di NBA. NBA, Ya, Amerika namanya, berarti Mas. betul. Luar. Namanya LeBron James. LeBron Gitu. James. Iya. Kalau di Liga Indonesia sendiri Mas, ngikutin apa nggak? Ada Ngikutin IPL itu. ya IPL. Ngikutin, aku itu termotivasi sama suka dengan player namanya Justin Jayawianto. Itu pemain asli Solo. Dulu dia dari SMA Warga, terus akhirnya direkrut sama klub Tangerang Hawks. Sekarang sudah pensiun apa gimana Mas? Masih main. Masih muda dia. Masih muda dia. Terpaut 4 atau 5 tahun sama aku. Sekarang kita coba membahas pengalaman Masnya selama berkarir di dunia basket ini. Kalau pengalaman, aku pernah main di beberapa kompetisi. Yang pertama itu waktu kelas 11 aku main di 3x3 DBL Solo. DBL. Ya, terus kelas 11 lagi aku main di 3x3 Haornas Bupati Sukoharjo Cup. Sama yang terakhir kemarin aku ikut Liga Solo. Itu ada yang sempat menang gitu Mas, juara atau tidak Mas? Kalau juara kita belum, tapi kalau berkompetisi atau geteh ibaratnya kita sudah pernah masuk ke babak 16 besar. Berarti emang ikut turnamen gitu itu lumayan penting buat pengalaman juga ya, nggak cuma cari juara aja. Betul, nyari pengalaman dan ngelatih mental juga karena kita bertemu pemain-pemain yang mungkin lebih hebat dari kita.
Terus kita juga bisa belajar cara menangannya gimana, ngelawannya gimana, terus juga kita bisa belajar cara mereka main gimana, ya bisa, biar bisa kita terapin saat kita main juga nantinya. Berarti masnya ini sudah bisa dibilang senior kan ya di tim basket CFK ini. Ya bisa dibilang karena udah kelas 3 juga ini. Perasaannya jadi salah satu pemain inti itu gimana sih mas? Apa banyak yang fans atau gimana gitu? Aku lebih mikirnya itu lebih seneng aja karena usahaku selama ini akhirnya nggak sia-sia, aku bisa tembus masuk tim inti dan juga pernah duduk sebagai kapten di tim SMK 7 ini. Jadi Bisa. lebih seneng aja ke diriku sendiri, nggak terlalu mikirin tentang bagaimana orang lain ke aku, gimana ngefans atau ngidolain, itu nggak terlalu mikir itu aku. Kalau keluarga mas itu ada rasa bangga sendiri dong pasti keluarga ke Ya pasti, anaknya. pasti karena udah bisa masuk turnamen yang ibaratnya lumayan gede ya, lebih Ya. bergengsi di kota Solo. Kalau misalnya kan untuk menjadi pemain inti ini pastinya ada struggle-strugglenya dong. Boleh dong ceritain struggle-struggle masnya selama bermain basket ini. Struggleku itu waktu latihan gitu, terus waktu belajar dulu waktu kelas SMP itu pasti struggle banget, susah ngikutin sama yang senior-seniorku gitu. Karena mereka juga udah lebih pengalaman, aku juga masih piye lah ibaratnya, lebih baru belajar, terus dibarengin gitu agak struggle, agak susah. Terus lama-lama juga bisa adaptasi. Jadi masnya ini struggle-nya lebih ke diri sendiri gitu. Nggak ada tekanan dari orang lain atau gimana gitu mas. Ya, aku lebih struggle ke diri sendiri karena tekanan dari orang lain itu menurutku bisa jadi motivasi atau penyemangat untuk lebih giat lagi latihannya, lebih keras lagi latihannya untuk bisa jadi apa yang kita mau gitu. Nah kan Mas Radit ini mengenal basket dari dunia sekolah ya bisa dibilang ya. Betul. Ya. Jadi kan pasti harus ada pembagian waktu gitu antara sekolah, bermain juga kan masih muda pasti sukanya nongkrong-nongkrong Ya, gitu. Gimana sih cara membagi waktu antara latihan, sekolah dan nongkrong gitu mungkin. untuk latihan kan pasti seminggu itu 2 kali minimal. Itu di saat Rabu dan Jumat biasanya itu. Nah, di situ waktu hari Rabu dan Jumat kan waktunya sekolah. Nah, waktunya sekolah itu aku samain aja kayak sekolah biasanya. Sekolah biasa berangkat jam 6, pulang jam 3, dan setengah 4-nya aku latihan sampai jam 6. Nah, setelah jam 6 itu aku usahain langsung pulang, nggak nongkrong-nongkrong dulu. Karena biar istirahatin badanku sendiri, recovery. Nah, baru setelahnya kalau untuk main-main nongkrong-nongkrong aku ambil di hari weekend gitu. Berarti harus ada pengorbanan kayak waktu main jadi hilang gara-gara ikut latihan-latihan gitu ya Ya, Mas. ya harus ngorbanin waktu main dan waktu buat keluarga juga gitu. Jadi untuk ngorbanin waktu itu menurut Masnya itu berat apa enggak Mas atau ada struggle lain yang mungkin malah lebih berpengaruh ke Masnya? Pastinya berat ya karena aku masih muda juga, pasti pengen main lah, egoku masih tinggi buat main-main, terus buat nongkrong-nongkrong gitu. Tapi aku juga ingat tujuanku dulu masuk basket itu apa sih. Jadi itu yang ngebuat aku nggak apa-apa lah, aku ngerelain nggak main sih, yang penting iso latihan, iso berkembang, ben bisa ke arah situ, ke tujuanku itu gitu. Jadi tentunya memanage waktu ini kan salah satu skill atau eh pembelajaran yang bisa diambil lah ya selama bermain basket ini. Nah, selain manajemen waktu, apa sih pelajaran atau skill-skill yang harus dimiliki kalau misalnya pengen ikut basket itu? Di basket itu ada yang namanya attitude. Gitu. Itu adalah hal yang harus diutamakan oleh semua player basket. Karena tanpa attitude kamu bakal jadi pemain yang egois, jadi pemain yang sombong, dan pemain yang keras. Keras dalam maksud itu kayak atas lah dibilangin gitu. Nah, gunanya attitude itu apa?
gunanya itu untuk kamu belajar ke seniormu, ke pelatihmu. Nah itu harus menggunakan attitude dulu. Kamu tanyanya gimana, kamu cara ngomongnya gimana, dan cara bergaulnya gimana, itu juga penting ke attitude-nya gitu. Kalau masnya sendiri cara membentuk attitude itu kan pastinya nggak mudah ya. Butuh bertahun-tahun tentunya, nggak mudah juga di dunia basket yang tentunya senioritas walaupun sedikit. Itu gimana Mas? Cara membentuk attitude itu gimana Mas? Caranya itu dari pola pikir dan gaya hidup masing-masing ya. Terus cara didik anak orang tua itu gimana juga, itu kan nggak harus melulu tentang senioritas dan ke lain-lain. Attitude itu bisa tentang kamu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua itu gimana. Terus juga cara kamu belajar dan menghargai orang tua itu gimana, itu dari attitude gitu. Kalau boleh kita lihat-lihat nih foto Masnya selama bermain basket itu gimana? Nah, ini fotonya diambil kapan ini Mas? Di turnamen apa? Ini waktu dulu Liga Solo Divisi 2 Oktober 2024 kalau nggak salah. Itu ini laga terakhir kita di fase grup melawan Kalam Kudus. Lawan Kalam Kudus dan sayangnya akhirnya pas itu gugur ya Mas ya? Ya gugur karena kita kalah dan skornya bisa dilihat sendiri ya. Lumayan jomplang ya Mas ya? Ya karena kita juga kalah dari fasilitas, waktu latihan juga kalah karena mereka kan juga sekolah swasta. Sekolah bagus gitu Ya. bisa dibilang. Ini kalau pengalamannya lawan Kalam Kudus yang bisa dibilang tim basketnya kan terkenal ini Mas, Kalam Kudus itu. Itu gimana Mas? Pengalamanku yang bisa tak ambil itu cara aku ngadepin mentalku sendiri itu gimana. Lebih ke situ sih aku sih. Aku ngelihat mereka itu ke tim gede yang punya pengalaman lebih. Jadi aku mikir gimana ya cara aku ngatur diriku sendiri biar bisa menang lawan mereka. Walaupun akhirnya kalah, tapi aku merasa bangga karena aku bisa berkontribusi untuk poin-poin timku sendiri gitu. Dan di situ aku juga belajar bagaimana mereka main, bagaimana pola mereka bermain. Terus itu aku juga terapin di latihan hari rutin gini di SMK 7. Jadi walaupun kalah tetap ada pembelajaran yang didapetin ya Mas ya. Betul, dari segi fisik, dari segi pola bermain tuh tak ambil semua. Karena itu pelajaran yang sangat penting dari sekolah-sekolah yang lebih baik dari kita. Terus selanjutnya kita akan ngebahas motivasi nih untuk audiens, mungkin ada yang tertarik mengikuti basket juga tapi masih ragu. Mungkin ada tips-tips atau motivasi dari Mas Raditya sebagai senior di sini. Mungkin aku pesan aja ya. Jangan malu buat gabung atau ikut latihan tim yang mau kamu ikutin. Karena nggak semua tim itu nerima orang yang udah jago. Malah lebih banyak itu tim itu mereka ngambil anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum bisa apa-apa, diajari dan ditempa oleh mereka biar jadi orang yang bisa memiliki bakat, bisa memiliki attitude, bisa memiliki skill yang baik untuk kedepannya. Dan di klub itu atau di tim sekolah itu pasti juga latihan dan kayak berkomunikasi juga sama satu sama lain. Nah di situ kamu bisa belajar, bisa kayak ngambil ilmunya dari orang-orang sekitarmu biar bisa mengembangkan dirimu sendiri. Jadi jangan takut atau malu kalau kamu belum bisa apa-apa, join aja ke tim-tim basket atau klub basket di sekitarmu. Kalau misalnya pengen ikut basket nih, pengen terjun ke dunia basket, itu kira-kira langkahnya gimana Mas? Harus ikut di tim sekolah kah atau bisa melihat klub-klub di luar? Mungkin kita lihat dulu ya basic mereka itu dari apa. Misal dari SD, kalau SD mereka tidak mensupport basket atau tidak ada basketnya, kalian bisa join ke klub-klub basket yang istilahnya punya nama tersendiri seperti Humble atau Bineka. Itu mereka juga menerima anak-anak di bawah 10 tahun. Dan anak-anak SD gitu
bisa join, bisa belajar ke sana. Tapi kalau kalian udah SMP, SMK, di mana sekolah itu kadang biasanya ada tim-tim basketnya, join aja nggak apa-apa karena di situ mereka juga butuhin kamu kok kalau mau join. Mereka terkadang tim-tim itu juga kekurangan orang. Dengan kamu hadir di situ, dengan kamu join, itu bisa membawa angin segar buat para pelatih dan pemain di tim itu. Jadi nggak semena-mena kalau jago itu bisa langsung masuk tim seenaknya gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kamu harus belajar lagi di situ. Karena kamu jago di tim A, belum bisa jago di tim B, belum tentu bisa jago di tim B. Karena apa? Pola bermain dan cara bermain mereka tuh berbeda. Kamu di tim A bisa bermain individu, tapi di tim B kamu nggak bisa main individu. Nah, di situ kurangnya. Begitu. Jadi tentunya kalau mau terjun ini harus ada skill set tertentu dong, ya Mas. Kalau skill mungkin nggak terlalu dibutuhin ya kalau kamu mau join dulu. Dan terpenting kamu tuh punya niat, tekad dan attitude dulu untuk mau dan join ke tim atau klub basket tersebut. Jadi yang paling penting itu tekad sama attitude ya Mas. Betul. Untuk Mas jago apa enggak itu nanti bisa dibina agar semakin bisa lebih Berkembang. baik lagi. Betul. Ya. Untuk Masnya sendiri nih, karir basketnya ini apakah menurut Masnya sudah cukup membanggakan atau gimana? Untuk aku sendiri udah cukup bangga sama diriku sendiri karena aku bisa bermain di turnamen yang aku pengen dulu, Liga Solo. Dulu aku pengen banget masuk Liga Solo, tapi karena sekolah juga nggak kurang membantu, terus timnya juga kadang kurang gitu. Terus ikutnya ke saat kelas 3 terakhir itu, pas mau lulus akhirnya bisa ikut ke Liga Solo dan menjadi last dance ibaratnya. Penampilan terakhirku untuk mewakili SMK 7 di turnamen tingkat kota ini dan bisa mengenalkan SMK 7 ke tim-tim lain di sekitar Solo. Pengen membuktikan kalau SMK 7 ini juga bagus loh gitu. Ya, SMK 7 juga ada gitu loh dan kita bisa bersaing gitu. Kalau Masnya sendiri nih, kan habis ini berarti lulus ya, udah nggak bisa ikut tim basket CFK lagi. Betul. Ada niatan untuk step up nggak, naik level ke lebih tinggi dalam dunia basket ini? Kalau itu aku mungkin nanti lihat dulu gimana aku di perkuliahan. Kalau misal di perkuliahan itu ada basket, mungkin aku akan ikut di situ, ikut andil dan masuk ke tim itu. Kalau emang nggak ada, aku bakal join balik ke sini lagi, tapi sebagai official atau pelatih dari SMK 7 ini. Jadi tergantung kondisi bagaimana ke depannya ya. Betul. Tapi sudah ada rencana kalau misalnya bakal kembali ke sini jadi official gitu. Ada, pasti ada. Karena aku pengen ngembangin juga di sini dan juga pengen berkembang lah bareng-bareng sama anak-anak di sini. Terus juga pengen ngajarin dan pengen berbagi ilmu ke adik-adik nanti. Nah, kalau untuk adik-adik yang mau join basket sendiri kan pasti ada yang kurang pede atau masih malu-malu gitu Mas. Pesannya apa itu Mas biar mereka tuh lebih percaya diri dalam terjun ke dunia basket ini? Apa ya? Pesanku sih jangan malu sih. Join aja nggak apa-apa. Kita semua juga belajar. Apalagi di SMK 7 ini banyak yang belajar juga. Jadi nggak usah malu atau nggak usah takut lah. Aku belum bisa apa-apa, masuk gimana ya, nggak usah mikir gitu. Join aja dulu, ikut latihan, nanti juga terbiasa, ketempa juga mentalmu, terus aman lah nanti. Nggak terlalu sulit latihannya kok. Dan kita juga latihannya nggak terlalu rutin-rutin banget. Kamu masih bisa main, masih bisa pacaran juga, jadi masih aman buat join. Gitu ya Mas. Nah, kita kan udah di penghujung podcast nih. Kita main game sini biar relax ya Mas ya. Boleh. Di sini kita akan main games pernah nggak pernah. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih tentang lebih ke dunia basket sih condongnya. Nanti Masnya bisa jawab pernah atau nggak pernah. Terus mungkin bisa diceritakan juga kalau punya pengalaman yang unik di situ. Oke, yang pertama nih Mas. Pernah nggak pernah izin latihan padahal buat bolos? Pasti pernah. Setiap pemain itu pasti punya cara nakalnya sendiri. Dan salah satunya aku itu sering, bahkan sering ya, Sering ya, bolos
latihan itu hanya untuk main, untuk istirahat gitu. Itu pernah ketahuan guru gitu sampai dimarahin gitu apa enggak, Mas? Kalau pelatih itu kadang ngelihat, tapi mereka juga memaklumi gitu. Oh, Mas, tadi lupa. Untuk menjawabnya mungkin bisa pakai ini, Mas. Oke, boleh. Terus langsung lanjut aja, Mas ya, ke Oke. pertanyaan kedua. Pernah nggak pernah berantem karena basket, Mas? Mungkin sama rekan sendiri atau sama lawan? Pernah. Pernahnya itu waktu kita latihan dan sparring itu aku kan orangnya juga agak keras ya aku ya. Jadi kadang kalau main itu suka kebawa emosi dan kebawa suasana. Sering banget berantem sama teman-temanku adik kelas, separaan itu kayak gimana tuh kok main gini gini gini. Lebih ke blaming lah ke orang itu. Jadi aku ngerasa salah gitu sering berantem cekcok gitu karena hal-hal sepele gitu sering. Tapi menurut Mas Radit sendiri itu hal yang wajar nggak sih untuk ngeblame? Wajar karena di basket itu ada yang namanya tensi. Ketika tensi tinggi dalam pertandingan itu pasti semua ikut tinggi, emosi, suara itu pasti tinggi semua itu. Karena juga di dalam lapangan kalian ada beberapa faktor yang membuat tensi itu tinggi seperti supporter, skor dan permainannya itu kadang kejar-kejaran skornya kan. Terus ditambah juga dengan supporter yang semakin keras Iya. teriakannya itu jadi tensi tinggi dan kalian kadang kalau nggak bisa fokus dan ngatur mental kalian down pasti langsung ngeblank langsung bingung mau ngapain. Jadi situ tensinya tinggi dan teman-teman kalian kalau nggak bisa ngatur emosi pasti marahin kalian. Jadi supporter ini juga memberikan tekanan sendiri ya? Betul, mereka juga memberikan ekspektasi tinggi kepada kita saat pertandingan. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah Masnya ini merasa menjadi pahlawan tim gitu karena mungkin merasa yang jago sendiri atau gimana? Enggak sih, enggak pernah sih. Karena aku mikir basket itu adalah permainan tim. Jadi aku nggak pernah mikir aku jadi pahlawan atau penyelamat tim itu nggak pernah. Karena semua itu juga dari teman-temanku, juga dari sesama tim yang akhirnya menyelamatkan tim kita. Gitu. Jadi emang basket ini permainnya tim banget. Kalau misalnya ada yang merasa dirinya paling berpengaruh gitu, menurut Masnya itu egois atau tidak? Pasti egois karena kita di sini menjunjung tinggi tentang kerjasama tim dan kreativitas tim. Itu kalau ada yang individual atau pengen main sendiri egois, kita pasti bilangin jangan main egois, kamu bermain 5 orang dalam satu tim. Gunakanlah temanmu untuk jembatanmu untuk ngepoin, nge-assist atau bahkan memberikan kesempatan temanmu untuk bermain. Jadi walaupun jago itu nggak menjamin kita bisa menang gitu ya Mas. Kita tetap perlu tim gitu ya. Betul, karena satu orang pun nggak bisa bantu tim kalau nggak ada teman lainnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mas. Pernah nggak bisa tidur karena basket atau mungkin lebih ke wah besok ada pertandingan nih. Aku harus perform, aku harus siap-siap sampai akhirnya nggak bisa tidur atau kepikiran terus gitu Mas. Enggak sih, nggak pernah sih. Karena aku ngatur diriku sendiri kalau ada pertandingan itu dibawa enjoy aja, nggak usah grogi. Kayak nyantai wae lah pertandingan ini, anggap aja kayak fun match biasa. Bermainlah dengan tenang, dengan enjoy. Terus jangan lupa kerjasama timnya itu. Jadi nggak pernah grogi itu aku jarang. Karena aku juga bisa ngatur diriku sendiri gimana caranya nggak grogi, gimana caranya nggak nervous gitu. Jadi walaupun enjoy tapi tetap memberikan semua yang kemampuannya ya Mas ya. Betul. Kalau misalnya setelah game gitu kan pasti ada tensi-tensi yang tadi Masnya sebutin dari supporter gitu. Ada kesan tersendiri nggak sih Mas terhadap supporter atau mungkin sesama tim gitu? Kalau kesan itu aku berterima kasih banget pada supporter yang dulu nge-support kita di Liga Solo. Walaupun kita kalah, kita tetap disupport, tetap datang ke arena untuk mendukung kita dan memberikan semangat untuk kita. Walaupun kita belum bisa memenuhi ekspektasi mereka, tapi setidaknya kita berterima kasih karena mereka sudah datang dan mensupport kita gitu. Kalau untuk teman, aku berterima kasih banget sama teman-temanku, adik kelas, seangkatan atau bahkan kakak kelas.
karena tanpa mereka nggak bisa jadi apa-apa gitu. Tanpa mereka tim ini nggak bisa jalan. Jadi tim ini nggak cuma dari anggota aja, supporter ini juga berpengaruh banget ya Mas ya. Ya, supporter itu kita anggap itu bagian dari tim. Walaupun nggak main di lapangan, tapi mereka juga memberikan semangat untuk kita dan memberikan impact untuk kita. Jadi untuk supporter gitu jangan, menurut Masnya ini wajar nggak sih kalau supporter itu ngeblame pemainnya karena kalah gitu mungkin? Wajar, karena mereka berekspektasi tinggi kepada kita, dan kalau ada satu orang melakukan kesalahan pasti di blaming, pasti diolok-olok, itu wajar. Karena mereka juga menaruh ekspektasi kepada kita. Karena gini, mereka membayar mahal-mahal untuk datang, untuk bayar transport dan tiket, itu juga untuk mensupport kita. Jadi wajar mereka kalau berekspektasi tinggi kepada kita, terus menaruh harapan pada kita, itu wajar. Tinggal kitanya aja gimana menanggapinya. Kalau di blaming atau diolok-olok, ya udah terima aja, karena kalian salah gitu loh. Gunakan aja itu untuk pembelajaran ke depannya agar nggak seperti itu lagi gitu. Jadi blaming walaupun dari luar tuh kelihatannya kejam banget gitu ya Mas, tapi ternyata ada sisi positifnya. Betul. Bisa bikin improve juga. Betul. Gitu ya. Biar ambil sisi baiknya aja. Mereka nge-blamingmu karena apa? Karena main buruk. Ya udah, belajar aja dari itu. Apa yang buat kamu buruk? Ambil pelajarannya, perbaiki semuanya. Ambil baiknya dari blaming itu. Asalkan blamingnya punya dasar gitu ya, enggak ke personal gitu masih Betul. bisa diterima ya Mas. Asal blamingnya itu ke arah permainan atau game, nggak masalah nih aku. Tapi kalau udah menyangkut personal, baru itu yang kurang menurut aku. Ngomongin soal supporter nih Mas, kan biasanya anak basket itu punya image yang disukai sama cewek-cewek nih Mas. Betul tidak Mas? Betul, cuma kembali lagi ke personalnya gimana. Karena kan ada hal yang membuat orang-orang tuh ngidolain atau suka kepada pemain tersebut. Bisa jadi fisiknya, bisa jadi stylenya, atau bisa jadi permainannya gitu. Jadi kalau orang diidolain atau disukai itu wajar, apa? Kalau Mas Radit sendiri punya pengalaman nggak disukai sama fans gitu, terutama yang cewek gitu Mas? Nggak ada sih Mas, nggak terlalu mikir ke situ soalnya. Kayak kalau ada ya udah makasih gitu. Kalau nggak terlalu tak ambil hati lah sebenarnya. Pernah dulu ada yang suka gitu, tapi ya udah makasih gitu. Nggak usah dianggap serius gitu ya, lebih fokus ke permainan aja gitu ya. Betul. Dianggap supporter biasa gitu. Betul, sebagai penyemangat aja lah buat ke depannya gitu. Nggak terasa banget nih Mas, kita ngobrol udah hampir 30 menit dan kita harus menyudahi podcast kali ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk audiens untuk penutup kali ini Mas? Pesan-kesanku itu yaitu jangan malu untuk belajar, jangan takut untuk join ke tim basketmu. Join aja nggak apa-apa, karena di situ kalian bisa belajar dan berkembang. Ya. Makasih banget udah mau ngobrol di podcast kita kali ini Mas. Sukses terus, semoga basketnya berkembang. Walau sekarang sudah nggak membela CFK lagi ya Mas ya? Iya, udah lulus sekarang. Semoga tetap sukses jalan apapun yang diambil. Sekian dari kami.